قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صهيبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافده عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندح وحكاه. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه. وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخاه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياه. وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد برد عيشها الهني ووشاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان بالثلج وسلاه وملآه حكمة ومعاني إيمانية. ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فخرج بألف من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف منها نسباه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير سهية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الودية فحباها من هبائه الوافر بهباه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد أدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wa ardo'athu ummuhu ayyaman summa ardo'athu Suwaibatul Aslamiyah. Wa ardo'at lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayyaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Summa ardo'at mengkonuli nyusuihu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu sapa Suwaibah Al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah tirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab bin ing gamilatihi
nalikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano Suhaibah al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi kamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardoat hu mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ardoat mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suhaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lalu jauh teh Suhaibah di iklan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Barang tersandra di Mekah, barang Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misalan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi ku sanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misalan. Sakjane kan sah nikah, mesti misalan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar rodo'ah. Innaha labnatu akhi minar rodo'ah. Jadi nak nganggo status misalan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponaan mbek Nabi atas nama napa? Rodo'. Niku mergo padha-padha Hamzah nanti disusui sinten Suhaibah. Iki napa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratidini surah. Dadi wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu sebelumnya Nabi nyusui Hamzah Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahi Hamzah. Terus kunane kuno niku biasa ya paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Mbokne wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian itu kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subak sing bar napa berarti paman mbek ponakan saumur. Jadi itu iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman. Kene apa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratidin surah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqatu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suhaibah minal Madinah di samping kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswaten dan pakaian. Ia kang utawi kiswah pihak kelawan Suhaibah hariyatun iku banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Medina, uripe mapan, ya saya ulang lagi ketika Nabi di Medina, uripe mapan, segalanya lebih-lebih, ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman yang Suhaibah al-Aslamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu rodo. Ini apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal Madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen ta tumeka haikalaha ing fisik utawa ing badane Suhaibah apa raidul manuni apa kematian sesuai maksud kita mriki apa raidul manuni apa kematian
tumeka ad-doriha ing kuburan wawara lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Ya bahasa Balawe napa ila an awrata haikalaha raidul manunid doriha wawara, sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubru napa dori. Ya. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono pengene. Utawi Suwaibah iku ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati, yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakil lan dindawun apa ngene, wakil lan dindawun apa ngene. Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Ila. Dadi nek maca ngene wakil lan dindawun apa ngene. Aslamat Islam sapa Suwaibah. Terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam, itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah, yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu nggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaah. Biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita mengikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Makanya kita mengikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah, apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim, meskipun belum datang Islam. Lalu Abdul Muthalib gak ada tradisi, apa tawaf, paham ya? Gak ada tradisi menghitani kanjeng Nabi. Berarti ono baqiyatun min millati apa Ibrahim. Nah Suwaibah juga gitu, isowai gak ada baqiyah, sangka tradisi millati apa Ibrahim. Nah setelah Nabi dados Nabi diambai Islam. Wakila nopo aslamat. Nah kita tentu mengikuti kaul sing wakila nopo aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing nopo wakila aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah, sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Mun titen. Terus nate nyusui Nabi satu ibunya, ya tapi hanya beberapa hari, terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Sumartoat mengkono nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-Fatatu canom, rupanya Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer, akhirnya yang paling populer murdi ayat Nabi Halimah As-Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatrata. Wa kana lan ana apa sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuan iku ngene iku qatrata. Jadi kasus ini kalau terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wakana lan ono posaan ayil amrul waqi'. Kejadiannya begini ku ngene qatrata kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui, kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatrata kullum minal qaumi satyaha bi faqriha wa abah.
Wa kana lan ana posaan iku kotrot teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suwiji minal kaum sanging kaum satya ing susuane Halimah di fakriha krana fakire Halimah wa aba lan sapa kulun minal qaumi wa aba lan sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satya tapi sausé nyusui kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ribah dadi makmur akhsob maknane makmur khosoban maknane apa makmur fa akhsoba mongko dadi makmur apa aisyuha kehidupane Halimah ba'dal mahri sausé patekle oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore iku barokah kanjeng Nabi dadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui tidak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Itu apa? Fa'akhsoba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya pacekle. Jadi macamnya buatan mahalin lagi apa? Mahlin ini pacekle atau masa-masa sulit. Wadarro lan dadi deres apa Sa'diyah. Kalau kata Sa'diyani terus nonnya dibuang karena mudah ya, nonnya dibuang karena apa? Mudah. Wadarro lan dadi kenapa deres apa sadia apa susune Halimah dituri darin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ingkang Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min huma sanging sadiaiha wa albana lan menyusui apa al-akharu susu sing liya akhahu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira tentang lagu Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa itu memang tradisi bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kata kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din satu kampung terbelakang yang terbelakang hanya terbelakang itu jauh dari hadoroh dari kehidupan kota tapi bukan terbelakang moralnya betul tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angkon wedhus nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Dadi paham ini ku pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota itu angkon wedhus golek kayu macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama dulu film-film kuno kan waktu ini putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi. Yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan anjuran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pone napa jenenge hempun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah ba'dal hizali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku niatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta la jaya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Nah nek cerita-cerita hijrah, ya cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stempe teng ngene Gua Sur. Nggih, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan coba bayangno kan di padang pasir enggak ada apa-apa. Gak ono banyu, gak ono apa. Jadi anggere gawa unta ngalor ngidul iku memang bawa minuman artinya apa? Bawa minuman iku susune napa?
unta, sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti nggawa unta wedok, mergo nggawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab. Namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lane wasa minasyarifu latiha wasiyah. Wanjabalan dadi ilang atau dadi kabuka, ya injaba lan dadi ilang atau dadi kabuka, dadi tersibak anjan dia sanging sisine Halimah apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiaten lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sausé ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawen apa wanjaba anjani biha kullu mulimatin warasiah. Wator roza satu, ini yang istilah-istilah balaghah. Wator roza lan ngenam, mesti ngenam itu membentuk apa satu apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman wa salan menghias apa satu ing Aisyah. Artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupane sinten Halimah As-Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa tarza sa'du burda aisyal hani wa wasa. Waktu pisan kasih gendenan dan enggak salah ya waktu baleni sing wa ardu atwa ummuhu ayam. Allahumma qadrahu karim bi arfin sadim salatu wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وارضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته وعليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بدر تر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت سارفلتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد كرت عيشها الهني ووشاه Kalau terus nongol termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama Halimatus. Itu teng kitab-kitab diterangkan tengene As-Syama'il, teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Nawawi. Niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian, terus tanya sama ibunya, Ibu Rodok, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab, Nabi Halimah semuanya sedang mengembala kambing di hutan, di belantara, ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Umi ma'ansof tuh, saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof. Maksudnya insof itu menyadari. Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum susunya. Ini ma'ansof tuh, saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut menggembala kambing karena potensi diculik.
Nah, semenjak itu Nabi yang menghentikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu kalimat kaget, karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut mengembala. Nah, ikut mengembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi beberapa batu, beberapa pohon kirim salam. Dan itu sing di nasibna terus maro aina la isahanat bisyura illa ilaika wal wama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus napa sampeyan cari saya tiba wadhabu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Terus ketika ketemu hewan dog, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa ta'arifan. Makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak ada boleh kayu macam-macam. Nah itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena mengalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa, termasuk di anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih masih orisinil masih orisinil. Itu termasuk kanjeng Nabi piyambak, bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Halimatus. Tadi ya memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku Quraisy. Memang jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam. Pun terusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa nabi yasiddu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Ki aina yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase gamaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dibuang mergo napa mundur teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tisin. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tisin minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan tahun, Nabi cukup dinten 9 bulan di fase nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu terus sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo, dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis saja itu dinamo di fase nutki kuat. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyari kang mulya. Lataiha apa ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi corong Jawa itu corong Jawa telelekan. Maksudnya apa menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya sehingga Halimah mendelok dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani minggu sanging Nabi ala kotan ing segumpal damawiyatan kang basa teh. Wa aja la lan ngilangi sapa al malakani minggu sanging Nabi ngilangi khasbe setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya saulang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi biaya Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk
hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh dua malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi, itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadus syaitan. Nah, itu menjadi diterangkan seperti wasyaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadus syaitan. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min saking Nabi hadus syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal silan kelawan salju wa salah ngedisi sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur ya nak simput duror itu kelebihannya ning iskun itu bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadus setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadus setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wama akhraja minhu apa seterusnya. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan keimanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi imam berjanji juga Sayyid ya putune Kanjeng Nabi. Sayyid berjanji ya Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, ini bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Nggak bisa bahkan Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini saya berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu enggak masalah. Semua itu ya maduh ngelem Kanjeng Nabi ngikuti berjanji ya enggak masalah. Nah sing repot kok ora paham kabeh. Kok bengok maca, maca nek global gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane global gradul gak paham mulai go berkat untuk loro. Muga-muga sepuro pengiran no. Lha mocone global gradul ora paham. Karena mulai go berkat loro. Mubale ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintudura, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadis setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi napa? Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong. Napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis memang teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai kemudian di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau saya berjanji memang semua ulama meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah sing nulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kayak umumnya wong terus kelakuannya kayak umumnya wong bukan ngarang umumnya wong itu desain hanya desain tubuh. Nah perilakunya spesial semua fisiknya gitu. Bisa misalnya umumnya wong maksudnya ya
punya wajah, punya dua mata, punya tapi coba ngurus nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kok umume wong ra pati ganteng iki mboten iku tetep spesial apa? Muhammadun basarun lakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi dan Sintu Duror dan itu sah mendikan dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadza syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadus syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat dia kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi kamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal usli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi itu pikiran di sinten Imam Abu Ghazali. Makanya beliau tetap mandikan apa? Wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salah. Wa mala'ahu ini kita tasniah ya, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing Nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya. Nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko nuli jahit sapa al malakani. Iki maknane khoto jahit nang khoto yaqitu khaiton. Mulane bola iku bahasa Arab khaiton mergo alat jahit. Khoto niku berhubung tasniyah napa khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sawise dadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Bareng ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam, mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun fayakun dukun-dukun itu boten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basyariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya dijahit. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gampangannya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha. Kenapa kebaikannya Kanjeng Nabi? Kenapa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah? Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten ada nilai. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurnane sifat min halisi bahu mulai cilik cilik Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Dadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Dadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus. Wong Nabi mulai cilik yo ganteng perilakune yo ganteng fisike. Ini jenenge apa? Ala akmalil ausofi min halisi bahu mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarotat, bon niku men cerita sithik. Sumarotat mongko dene balekno sapa Halimah
hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sausé ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melok angon dulur-dulur rodo, bariku dibalik no. Jadi ku hebatnya suku Quraisy. Kalau cara ngono niku kula setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe sing alim terus uripe ku ngarit angon, kula gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter yo kok. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutok. Amen nggoni sapi ini wis. Sapi rumahe kawin lagi dia anak kaweno. Penang anak ribet apa TV anak ya kok. Ribet. Ajane penting nek anak ning ngomong sing original. Tapi saiki wong desa luwih kedho. Sangat. Jadi malah ribet nak disewu. Cara kula setuju ada suku Quraisy. Bayangno misalnya sampean anak tokoh urip ning Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Dan nak itu menolong desa, terus kehidupan normal, angon wedhus, terus kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Nah, itu yang dilakukan suku Quraisy. Sehingga Nabi ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa iku roh susahe wong cilik napa roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono kowe wong cilik asli ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepen dititipno melarat gede melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh itu. Wis asli no. Asli. Sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah bi iklan kanjeng Nabi wiru sakhiyate ora legowo. Ora lomo mana rasawa. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontrake wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek kanjeng Nabi diredasekno bi wa ya bi wiru sakhiyah. Halimah tidak legowo. Kalau jawabannya kadung cocok, buat dianggap anaknya dewe, jebule harus kembali. Mulanya diredakan Nabi, wa iya bihi, wa iru sakhiyah, wa iya Aminah, di lawan Nabi, dirabti ila ummi, dikembalikan ke ibunya, wa iru sakhiyatin, orang legowo. Hadaran korona wedi, min ayi soba, engjen togen. Untuk musibah isopo Nabi, dimusobin, klan musibah, hadisin kang anyar, paksa kang kuwatir sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi. Jadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Dadi barok peristiwa iku terus dibalekno Kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iki dinapa hadaron min ayyi soba bimusobin hasisin akhsa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa napa trauma iki sabelekno engko nak ngono nah terus kabundut tenan piye lha iku jenenge apa hadaron min ayyi soba bimusobin hasisin akhsa. Oh, jadi tak bantu, ben nak mulutan ora bengak-bengok. Tak bantu maknane, jadi nak maca rontok nangis kok wong paham. Mangkel wong, wis macane grotal kae mulai ndok apa? Berkat loro, baleke ndok sangu bar. Cerita padha ora paham, wis kowe masuk kanjeng Nabi masuk piye ora ora paham sowe. Masuk wa maulid berkah ndok loro ya berkah. Tapi dia berapa belas sembrono. Ya tapi serapa apa nggih rame-rame Islam no. Kalau bagian wong alim bagian nerangno muga barokah. Sing jelas bener kula lah maksudnya yo paham sithik nek maksud bentong napa. Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini-begini kan lumayan Pak. Terus luwih simpati napa kanjeng Nabi tambah simpati betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak yaitu tadi. Beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah-rifah, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Nah, itu cerita-cerita. Itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota dititip Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifannya suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titip anak ini. Nunggu lah umpama ya, nong duwe so angon suapin, so moco muhadzab.
Soalnya rata tuh, tapi itu benar. Paling gak sampean tadi itu, akan kemat sapi ini. Nah, rata-rata saya ini serai iso ngaji. Mau sapi ini orang waya kawin kok dikawin. Kuawek no lanangan sapi rawono tundano mantri penting. Nah, ngono kali titip anak ya ribet to. Muhadzab kok maca judule ora ora. Ya, tapi saya ngono zaman ngono ngono umat Kanjeng Nabi kumpul selamat kabeh. Wa wafadat alaihi Halimah fi ayyami Khadijah as-sayyidatil wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Terus ngantos Nabi nikah kalian Khadijah itu Halimah cek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur selawi, gitu? Umur 25. Niku beberapa kali Halimah cara saiki nilii anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamarnya Khadijah kayak mantune Halimah, napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti nilai mantu, nilai anak nopo rodok. Paham ya? Wawa padat lan ngirimi atau datang. Waktu ini maknanya delegasi. Rawuh itu rawuh. Melani darah ini Wufudur Rahman. Apa? Delegasi. Wufud itu maknanya delegasi. Wawa padat lan rawuh alaihi ngatasi Nabi sopo Halimah tu Halimah. Fi ayami Khadijah ta enggal hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah adalah apa? As-sayyidatil wadiyah napa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akto itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitsu apa ishabana bi wujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali tidak bahasakan a'tona tapi apa? Haba itu pemberian yang luar biasa. Makanya di Simtud Durot tidak disilakan a'to tapi apa? Haba. Itu kita yang ngerti balaghah itu beda sekali a'to dengan haba. Sing ra malah penak. Boleh kamus ya no. A'to ngekei, haba yo ngekei, padha wae cuma. Repot tidak goblok mana, no? Oh, cara bobo, sudah ambil springo, no? Fahabah, mongko maringi sopo Nabi itu tadi pemberian yang banyak. Itu orang Arab namanya apa? Fahabah, mongko maringi sopo Nabi yang Halimah min hibahi sanging peparingi Nabi lan al-wafiri kang sempur, no bisibah lan peparingane Nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah, ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mereka hormat dia Halimah itu ibu rodok napa ibu rodok. Waktu jimat tanah Allah sapa Halimah alih ngatasi Nabi yauma Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa qatat ngalap Nabi apa al-arkhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi itu bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi terus saiki lari mapak. Faqama ilaiha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa qadatul araqiyah Nabi merasa nyaman karena dia di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Sebab satu ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, tempat apa terbuka. Mulane wabah satu lan gelar sapa Nabi, gelar lah krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka Nabi saking hormati yang Halimah, nopo serbane digelar go duduk sini Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka sampai nopo digelar nopo serban kan duduk Halimah. Betapa Nabi hormati neng ibu nopo rodo. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Itu siapa wabah satu laha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban digulunggu tapi dalam konteks kehormatan dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah satolah min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada. Jadi sami wanada lan nambahi nada ini najian itu suatu sing nyaman. Walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerja duduk di ridanya Nabi itu. Padahal rida itu kan suatu yang mulia.
Karena serban yang biasa diagem Nabi. Iku mau terima digelar, diposisikan kloso atau karpet, ben Halimah saged pinarang. Karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukno wa innaka ala khuluqin azim. Nah sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah wa sahihu ta kaul sing sahih ku ngene anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah ya kaya tadi ibu Nabi abae Nabi kudu mbok yakini Islam bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha tak temene wau sinten Halimah ya iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah ya Islam, garwane ya Islam, anak putune ya Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibu Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dohir piye-piye tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Wapat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiha, huma ing Halimah lan zawjiha fi sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing nek dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sing apa waqat ad-huma bis sahabati jam'un min siqati ruwati. Tunggu sampai اللهم كفره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق وشق الملكان صدرة الشريف لديها وأخرجا منها علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان وبسلسي وسلا وملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أقل الأوصاف منها لسيبا ثم رده صلى الله عليه وسلم إلى أمه ويبي ويسخية وذرا من أي يصاب بمصاب حادث تخشى وردته عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الولية فحباها من هبائه الوافز بحباه وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها أخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة أسر اللهم قبره الكريم بأرض وسليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على